grup LBIQ memang beredar apa namanya berita meninggalnya almarhum ini Ustaz Nafis ya. Tapi saya terus terang aja Nafis yang mana. Tapi kemudian pas ditampakkan di layar itu subhanallah ya. Teman kita Zoom ya, subhanallah. Apa saya cuma mau tanya, apa istrinya juga LBIQ juga? Kayaknya iya Pak Ustadz. Oh, kayaknya iya ya. Bapak kenal istrinya? Nggak kenal lain kelas. Namanya nggak kenal. Iya, Masya Allah, umur ya Allah. Singkat sekali berita panjangnya bagaimana Pak Jamal? Ada sakit bawaan atau? Ya, waktu itu Pak almarhum ini pernah sempat cerita sama saya. Doain saya sekarang positif dia positif. Oh, iya. Positif keluarga. Waktu itu kan hari Kamis yang lalu, beliau kan masih ikut Zoom. Ada Kamis yang lalu. Saat hari Kamis itu beliau itu sudah positif, Ustaz. Kemudian positif memang itu pengakuan beliau sendiri ke saya. Kemudian anak juga positif sekeluarga. Walaupun positif, waktu itu chat terakhirnya dia kan sempat tolong kirimkan saya diktat gitu. Saya kirimkan. Nah, diktatnya 1 hari sampai kemudian beliau meninggal. Begitu. Tinggal di mana? Meninggalnya persisnya saya tidak tahu, Ustaz. Rumahnya di ini, Ustaz. Dekat stasiun Karet. Kalau rumahnya memang dekat. Jadi dia kalau ke LB ikut jalan kaki. Seberang LBIQ. Seberang LB. Ya, panas sekali. Penduduk apa padat itu ya. Duku pinggir ya berarti ya. Duku pinggir. Zonanya ya, zona merah. Padatnya. Ya mudah-mudahan ya Allah. Amin. Diindahkan ya kuburnya seindah surganya kelak. Amin. Al-Fatihah. Ya kan. Allah. Baik Bapak Ibu sekalian. Bahkan seminggu yang lalu keluarga saya juga kenal. Dia seorang dai. Bahkan insya Allah nanti malam ke-7-nya itu Zoom tahlilan sama Pak Gubernur juga dihadiri. Sama UAS karena sama-sama ketemu waktu di Mesir gitu. Cuma singkat, Masya Allah. Orangnya masih muda, masih gagah. Kena COVID. Ya sudahlah, ya. Memang itu yang harus diterima. Nah, Pak Jamal yang menampilkan teksnya atau saya? Silakan Ustaz aja. Sudah ya. Teksnya belum ada di sini. Oh, belum ada ya. Belum ada. Nah, ini yang sudah yang sekarang ini tuh asyiru kita masuk. Saya yang host karena nanti sedikit banyak ada menulis gitu. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asyiru fil lughah al-ilmu. Syair menurut bahasa itu ilmu. Bahkan saya sering bilang bahwa syair artinya rasa itu di atas ilmu. Gitu. Sehingga saat Allah menutup ayatnya dengan wahum la yashmurun, itu menjadi berbeda dengan wahum la ya'lamun. Beda. Jadi kalau di sini syair adalah maknanya ilmu, mengetahui maksudnya.
Maka ditelusuri dari beberapa teks dan fakta, memang syair rasa, dan rasa itu di atas ilmu, gitu. Iya. Apa maksudnya? Rasa orang-orang yang berilmu berbeda dengan rasa orang-orang tak berilmu. Umpamanya seorang alim, ulama alim, ya, dia punya rasa keagamaan luar biasa tinggi. Gitu. Sementara kita bisa jadi dalam kasus tertentu biasa-biasa saja. Oke. Tapi kemudian terkait dengan fenomena kehidupan yang ada, apalagi hubungannya dengan hukum, hukum baru bisa dihadirkan ke pengadilan kalau lewat ilmu. Maka ilmu akan berkata mana faktanya. Ada 2 fakta minimal seseorang baru bisa ditarik ke pengadilan. Ilmu yang kayak begitu diketahui oleh musuh-musuh, maka fakta-fakta dihilangkan agar bisa dibuktikan. Rakyat pada kebanyakan bangsa ini itu mengandalkan rasa. Kalau si A itu tidak adil, maka lewat ilmu harus dibuktikan mana faktanya. Ya dah, itu standar. Tapi kemudian dihilangkan. Namun rasa disebut sebagai lebih tinggi dari ilmu itu nggak bisa didustakan. Terkait dengan kasus ketidakadilan, kezaliman, itu rasa menangkap kuat, memegang kuat. Nah kemudian dalam konteks bahasa, rasa bahasanya syair. Syair halus, hanya ditangkap oleh yang berperasaan halus. Syair sama dengan sya'run. Sya'run rambut. Rambut itu halus. Ya, syair juga adalah rasa halus. Ya. Wafil istilah, menurut istilah ilmu bahasa, al-kalamul mauzun. Kalam yang bertimbangan. Itu bahasanya. Enaknya bernot. Bernot. Ada notnya, insya Allah paham itu. Yang kedua, qasdan. Ada tujuan. Bukan tak ada tujuan. Ada tujuan maksudnya disengaja. Sengaja. Dibikin sengaja. Oke, berwazan, biwaznin Arabi. Dengan wazan, notnya not Arab. Bukan not dangdut, bukan not rock, bukan not yang lainnya. Iya. Baru kemudian dijelaskan. Faqaulunal kalam, kan dalam definisi tadi fil istilah al-kalam. Dimaksud kalam, jinsun yasmalul mu'arraf wa ghairahu. Yaitu jenis kalam. Mencakup kalam yang dipaham, dan dipaham maksudnya oleh umum, itu adalah kalam. Dan kalam yang tak dipaham, yang tidak umum. Kebayang. Umpamanya ada orang gila, ngaco. Gilanya gila Arab. Keluar kata-katanya bersajak, lalu kemudian bernot, dan notnya betul, itu juga masuk kategori kalam. Paham ya? Maka dicatat sebagai kumpulan syair-syair. Walaupun saat dia mengucapkannya itu, dia dalam keadaan tidak sadar, umpamanya. Saya cerita sedikit. Saya pernah baca buku namanya Fununun Balaghiyah. Fununun itu artinya seni-seni. Balaghah. Ada kisah di sana, seseorang bepergian bersama anaknya, berontak lah zaman dulu, beristirahat di bawah sebuah pohon.
Dia minum sebagai bekalnya, dia minum. Lalu dia makan juga roti-roti yang dia bawa. Rotinya udah kering. Maka yang kering tak dimakan, dibuang. Buangnya sembarangan. Kayak model kita buang kulit kacang gitu. Rupanya potongan roti yang keras dibuang itu mengenai kepala jin yang ada. Cerita singkat, pulang di kampung, ngaco ngomongnya. Saat itu juga seperti halnya sekarang, dibilang sebagai kemasukan jin. Kemasukan jin. Dan dia bercerita lewat kata-kata yang keluar dari mulutnya berbentuk syair. Berbentuk syair. Nah, itu juga masuk kategori syair. Dalam cerita itu sebenarnya ada pelajaran penting. Pertama, itu anak namanya khurafah. Khurafat. Kita suka dengar dalam konteks agama ada yang namanya khurafat. Baik itu nama anak adalah khurafat, dan makna dari khurafat itu jadi nyambung, ada benang merah. Apa maknanya? Khurafat artinya bohong. Bohong. Maka dalam konteks agama yang dikategorikan sebagai khurafat itu adalah cerita-cerita bohong. Khurafat itu, khurafat. Cerita bohong. Akhirnya omongannya itu indah, bentuk syair menjadi buah bibir orang di mana-mana saat itu. Ada kumpul-kumpul mereka cerita tentang khurafat. Semua pada cerita. Populernya, anehnya, dan misterinya gitu kurang lebih. Maka kemudian kalau ada orang kumpul-kumpul cerita-cerita, ceritanya bohong. Udah digelari mereka-mereka itu sebagai hadis khurafat. Maksudnya, itu mah omongan si khurafat. Baik khurafat dalam artian nama orang maupun khurafat dalam artian bahwa cerita itu bohong. Itu ada benang merah tak terpisahkan. Ada paham insya Allah ya. Oke. Kembali ke pokok persoalan adalah syair. Yang penting dia kalam dalam artian umum. Dan yang kedua bertimbangan. Bertimbangan bernot. Itulah yang dimaksud jinsun yasmalul ma'ruf wa ghairahu. Terus ada dalam definisi al-kalam al-mauzun. Yaitu faslun yukhrijul kalam al-mansur. Syair adalah kalam. Kalam yang mauzun yakni bernot. Kayak kita baca selawat. Salatullah, salamullah. Itu berwazan namanya. Bernot, bertimbangan. Oke. Iya, itu yang dimaksud mauzun. Dan timbangannya timbangan Arab. Al-mauzun kalam. Berarti yang tidak bertimbangan itu bukan syair, bukan syair. Apa namanya? Mansur atau nasar. Nasar itu prosa. Lalu dalam definisi ada qasdan. Qasdan artinya yukhrijul kalam al-mauzun ittifaqan min ghairi qasdin. Maka kalau ada kalam yang tidak ada tujuan secara sengaja, dibikin tujuan syair maksudnya. Apa tujuannya? Ada tujuannya menghina, ada tujuannya memuji, ada tujuannya bangga, ada tujuan keagamaan setelah banyak para penyair masuk Islam. Ya, kalau nggak ada tujuan membuat syair, itu namanya bukan syair, karena tidak bertujuan untuk menjadikan kalamnya itu bertimbangan. Nah, episode ini, alinea ini menjadi luar biasa penting karena hubungannya mengkaitkan dengan Al-Quran. Di Al-Quran ditemukan bertimbangan.
tapi faktornya bukan secara sengaja Allah bikin begitu, tapi karena kebetulan. Ini dia kaqaulihi ta'ala. Ini bukan syair. Karena Allah tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad. Namun kebetulan dijumpai bertimbangan segini-gininya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuh. Itu bersyair. Bernot. Jadi konsep atau batasan syair yang tadi di atas justru dalam rangka untuk bisa membedakan secara pasti mana syair, mana bukan syair. Hubungannya dengan Al-Quran. Al-Quran bukan syair. Sebab kalau syair itu dia bertimbangan, dia bernot, dia secara sengaja dibikin. Nah, Al-Quran yang ditampilkan ini bukan syair. Yang kedua, nggak sengaja, itu bertimbangan. Dan cuma ininya. Kalau memang sengaja bahwa Al-Quran adalah juga bagian dari syair karena bertimbangan, maka nggak ini doang dong, gitu kurang. Demikian juga berikutnya hadis. Hadis hal antiil la isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti hal antiil la isba'un damiti wa fi sabilillahi ma laqiti. Itu pertimbangan. Ini hadis. Kalau tadi insya Allah paham artinya. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, ini ayat Al-Quran. Sampai kalian menginfakkan sebagian dari apa yang kalian cintai. Kalau hadis ini halnya tidak. Tidaklah engkau itu kecuali jari jemari yang senantiasa menyertai engkau. Jari jemari. Itu. Wa fi sabilillah malakiti. Tetapi saat berjihad di jalan Allah, engkau tidak dijumpai. Sindiran. Padahal antara seseorang dengan jari jemarinya berpisah, bisa berpisah atau tidak? Tidak. Kata Rasulullah dalam hadis, dalam rangka mendorong untuk berjihad, sejatinya kayak begitu antara seorang mukmin dengan jihad. Seperti halnya antara dirinya dengan jari jemari. Pas lagi jihad nggak kelihatan. Dia sindiran. Oke. Fal awwalu ala wazni madzu'ir ramlil musabbagh. Yang pertama maksudnya ayat Al-Qur'an itu timbangannya baharnya nama romal al-musabbagh. Itu dilewatkan dulu. Nanti di tengah baru kita bisa paham. Jadi setiap syair ada baharnya namanya. Ada bahar romal, ada bahar basit, ada bahar kamil, ada bahar khafif, ada bahar sari. Nah ini masuk kategorinya bahar romal, itu romli al-musabbagh. Wasani yakni hadis Rasulullah ala waznir rajaz. Baharnya bahar rajaz. Rajaz maktu. Maktu itu juga istilah arud yang nanti baru kita ketahui. Walaysa ahaduhuma syi'ran. Baik ayat Quran maupun hadis tadi itu bukan syair. Li'annahu lam yuqsad waznuhu, sebab saat berkata itu tidak dimaksudkan berwazan. Bal qusida kaunuhu zikran wa qur'anan. Akan tetapi diucapkan oleh Nabi, diucapkan oleh Allah gitu kalau itu ayat dengan maksud zikir, mengingatkan. Dan sebagai Quran pada pertama yaitu lan tanalul birra, dan yang kedua sebagai zikir dalam bentuk hadis. Iya. Allah Ta'ala ini diperkuat oleh Allah Ta'ala bahwa dia tidak bersyair.
Apa itu? Wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami sekali-kali tidak mengajarkan kepadanya syair. Wa ma yang bagilah, dan dia nggak pantas. In huwa illa zikru wa qur'anum mubin. Akan tetapi itu adalah zikir Al-Qur'an. Ya, zikir pengingat dan Al-Qur'an yang nyata. Itu surat Yasin 69. Berikutnya, wa mahallu kaunihi ghairu syi'rin malam yaqa fi maqamil iktibas. Ini udah kita belajar iktibas. Al-Quran itu bukan syair selama tidak dimasukkan ke dalam tempat iktibas. Paham maksud kita? Iktibas sudah belajar ya. Yaitu mengutip ayat potongan. Boleh dirubah sedikit. Kalau dalam syair yang kita buat, yang dibuat oleh para penyair, di dalamnya ada kutipan ayat Al-Quran, maka itu tidak serta-merta disebut bahwa Al-Quran adalah syair. Orang ngutip saja. Jadi dulu pra-Islam, syair itu tidak ada napas agama. Sama sekali nggak ada. Tapi kemudian setelah beberapa penyair masuk Islam, nah mulai dah tuh ayat Al-Quran muncul di dalam syair mereka. Pertama kata Allah, yang kedua ada kata ad-din, yang ketiga ada kutipan-kutipan. Iya, iya. Wa illa kana syi'ran liwuqu'ihi fi kalam man yaqsidu waznahu. Kalau nggak begitu, maka itu masuk kategori dia mengkelompokkan Al-Quran sebagai syair. Paham itu? Oleh karena itu sebelum belajar arud udah belajar balaghah. Dalam balaghah ada badi. Dalam badi ada muhassinat lafziyah. Dalam muhassinat lafziyah ada iktibas. Kalau sudah diiktibas, dikutip, itu bukan ayat Al-Quran lagi. Karena kita sudah pinjam. Karena kita sudah rubah dikit. Iyyaka na'budu menjadi iyyahu na'budu. Wa iyyahu nasta'in. Kan nggak boleh itu dibilang ayat Quran. Kalau ayatul kan iyyaka. Kayak begitu gambarannya hubungannya dengan syair. Syair ngutip ayat. Itu ada perubahan sedikit. Nah, nggak bisa dikategorikan itu sebagai ayat Quran. Oke, kita teruskan. Wa qauluna biwaznin Arabi, dalam definisi ada kata-kata ditimbang pakai not Arab. Yukhrijul mauzun qasdan biwaznin ghairi Arabi. Maka kalau ada not-notnya bukan not Arab, not dangdut. Saya nggak tahu tuh qasidah-qasidah sekarang. Apa not Arab, apa not bukan. Bisa dibuktikan, bukan Arab maksudnya, bisa dibuktikan. Iya, maka itu bukan syair. Kal abyad al mauzudah min ahadil funun as-sab'ah allati ikhtara al mawalladun. Seperti bait-bait syair yang ditimbang dengan salah satu not-not yang 7 yang diciptakan oleh Indo-Arab. Nah, seperti dulu diceritakan. Bahasa Arab murni. Tapi kemudian dalam perkembangannya menjadi kotor. Karena ada anak-anak Indo. Arab menikah dengan non-Arab. Melahirkan Indo. Indo dimaksud tidak selalu negatif. Mereka juga menjadi pandai. Akhirnya si Indo-Indo ini yang tak terakui kemurnian bahasanya, dia juga menciptakan not-not. Nah, itu nggak masuk standar. Ya, nggak masuk standar. Karena diciptakan li agradin syatta, dengan banyak tujuan. Walam yunazzam minhal walam yunazim minhal Arab syai'an. Sementara syair-syair Arab yang masih original itu
tidak nyambung dengan not-not yang diciptakan oleh para Indo gitu kurang lebih. Iya. Ini mah. Oke, baru. Fal bait minasyi'ri, dalam konteks syair kita sering mendengar bait. Baitnya mana bait ya. Fal bait minasyi'ri ibarah anza mauzunah. Bait syair adalah batasan syair yang bisa dibagi-bagi menjadi kelompok-kelompok tertentu. Nah, nanti adanya contoh di bawah itu. Wal bait yuksamu ila wahdat sautiyah muayyan. Bait syair itu dipotong-potong, dibagi-bagi menjadi kesatuan-kesatuan suara tertentu. Au ila maqati sautiyah, atau potongan maqati maqta, potongan suara. Tu'rafu yang dikenal dengan bitafa'il. Ya. Tafa'il. Biqat'in nazar, tanpa melihat an bidayatil kalimat, awal kalimat atau akhirnya. Faqad jantahil maqta, kadang ya potongan itu berakhir faqad jantahil maqta as-sauti, kadang potongan suara itu berakhir bermula sebentar. Faqad yantahil maqta'us sauti awit taf'ilah fi akhir kalimah, di akhir kalimat, dan kadang-kadang berakhir juga di awal kalimat. Nah, ini baru contohnya. Saya baca contoh ini. Bacaannya bacaan nahwu. Bacaan biasa. Maka jadinya anta kasyamsi fiddiyai wa in jawazta, tuh wazta-nya di sebelah. Kiwana fi uluwil makani. Itu bacaan nahwu. Kalau bacaan arud bukan begitu. Anta kasyam tuh si fidya iwa inja wastaki wa nafi ulu wil makan. Itu bacaan arud. Nah, itulah yang dimaksud bahwa ini adalah bait syair. Bait syair itu dipotong-potong menjadi potongan yang disebut taf'ilah. Taf'ilah itu menimbulkan kesan suara yang disebut dengan not. Kayak tadi, antakasyam si fidya iwa inja. Itu beda dengan tadi bacanya antakasyamsi fidyai wa inja wasta kiwana fi uluwil makan. Itu bacaan nahwu namanya. Biasa. Kalau bacaan arud tadi dipotong-potong. Antakasyam. Tuh berartinya di situ. Fa'ilatun, itu kurang lebih notnya. Si fidya iwa inja. Ya, bermula dari awal lalu berakhir belum tentu di akhir kalimat, tetapi justru di awal kalimat. Anta nggak berhenti di situ. Anta kasyam, oh berhentinya di situ. Terus si mulai itu si fidya berhenti, mulai lagi i wa inja, tuh ngikutin not yang nanti akan kita pelajari. Oke, itulah yang dimaksud tadi di dalam narasi ini. Tuh. Fal bait minasyi'ri ibaratun anza mauzunah. Bait syair adalah gambaran bagian-bagian yang berwazan. Antakasyam, tuh bagian berwazan. Si fidya iwa inja, nah itu berwazan namanya.
bait yuksamu dibagi ila wihdat sautiyah muayyana. Dibagi kepada satuan suara tertentu. Au ila maqati sautiyah, atau kepada potongan-potongan suara tu'rafu yang dikenal dengan tafa'il. Tafa'il itu taf'ilah gitu. Nah, itu cuma mensinkronkan ini contoh. Tadi baitnya antakasyam sifidya wa in jawazta kiwana fi ulwil makan. Lalu dipotong-potong seperti yang tadi dinarasikan. Tuh ini gini. Antakasyam. Kalau tadi antakasyamsi ini baca tulisannya tulisan nahu begini. Tulisan imla begini, biasa yang kita sudah lewati. Ya. Maka dibacanya nahu anta kasyamsi fidyai wa in jawazta. Nah, tapi kalau arud tulisannya beda. Apa maknanya nanti kita sampai yang ditulis adalah yang berbunyi. Maka yang berbunyi anta kasam. Tuh. Yang bunyi pada tulisan ini al ini kan nggak ada bunyinya, nggak disebut. Nggak ditulis. Nggak ada tulisan al-ma'rifah nakiro itu nggak ada. Al-ma'rifah nggak ada. Al-samsiyah kecuali kalau al-qamariyah ada itu karena suaranya ya. Jadi yang ditulis adalah suara. Anta kasyam. Tuh ada double nih, kasyam. Maka jadinya gini. Anta kasyam. Sama. Terus si fid dia. I-nya di itu. In wa inja. I wa inja. Tuh. Nah, ini penyempurna puyang ini. Ntar kalau udah ketemu, wah, kayak main badminton nggak mau berhenti. Anta kasyam. Maka notnya fa ila tun. Ini jangan jangan dipikirin. Belum ilmunya. Ini hanya sekedar menampilkan bukti. Cara arud sama cara nahu berbeda. Oke, anta kasam. Terus si fidya. Fa'ilatun. Mutaf'ilun fa'ilatun. Iwa inja. Oke. Terus waztakiwa fa'ilatun. Sama tuh. Anta kasam sama wazdakiwa itu sama. Terus nafi tadinya kiwana fi sekarang kiwa nafi ulu terus will makani. Coba lihat di sini wi itu al makan. Wi, lamnya kan alifnya nggak kesebut, jadinya will yang ditulis will makan. Nanti cara ini akan kita sama pelajari secara khusus setelah ini. Oke, kita lewati dulu. Fal bait yata'allafu min ajza. Bait tadi bait ini nih terdiri dari beberapa juzuk. Sama kullu minha taf'ilah. Tuh ini berapa juzuk bagian? Ini satu bagian. Ini juzuk namanya. Ajza'ul bait tuh bagian. Terus yang ini juga bagian. Itu maksudnya bait terdiri dari berapa juzuk bagian. Terus ini juga bagian. Semua bait. Tola al-badru alaina sama. Salatullah salamullah sama. Ilahi lastulil firdaus sama.
Itu bagian. Itulah yang dimaksud al-bait yata'allafu min ajza. Yusamma kullu minha taf'ilah. Nah, ini terus di notnya ini namanya taf'ilah. Taf'ilahnya apa? Oh, taf'ilahnya fa'ilatun. Ya. Mislu seperti taf'ilahnya itu fa'ilatun. Ada mustaf'ilun. Wa kullu taf'ilah yatakawan min ajza. Setiap taf'ilah ini terdiri dari bagian-bagian lagi. Bait terdiri dari bagian. Ini terdiri taf'ilah, taf'ilah, taf'ilah. Taf'ilah itu sendiri terdiri dari beberapa bagian disebut makto. Makto bahasa gampang memahaminya yaitu suku kata. Buku, dua suku kata, bu sama ku. Kemarin, kemarin. Besok, be sama sok. Gampang. Alhamdu. Tuh berapa makto? 3 makto. Al sama ham sama du. Lil 1 makto, 1 suku. Lahi. Tuh 1 suku lagi. Nah, kali ini persisnya nih fa'ilatun. Ini ada 3 makto. 1 fa. 1 fa. Yang kedua, mana kursorku ini? Ila 3 tun. Ternyata sama ini timbangan an. Takas sam. An. Takas sam. An. Fa. Takas ila sams tun. Tuh sama. Oke. Ini yang dimaksud kullu taf'ilah yatakawan min ajza itu sama makto. Nah, ini namanya makto. Ya. Fataf'ilah fa'ilatun masalan, maka taf'ilah fa'ilatun umpamanya tatakawan min salasat makto. Terdiri dari 3 makto. Tuh ini maksudnya. Fa ini tuh 3 makto. 3 makto. Ini enggak benar ini. Sorry. Ini nggak pakai karya fa sorry ya. Ini udah betul. Fa'ilatun. Itu 3 makto. Jadi seluruhnya namanya juzu. 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 Juzu bagian. Sama dalam Al-Quran juz saja, jangan juzu. Juz. Juz 13. Berapa juz? Oh, ada 30 juz. Sama itu istilahnya. Saya ulangi. Bait terdiri dari 3 juzu yang ini. Juzu-juzu. Setiap juzu terdiri dari makto. Makto. Oke. Situ dulu. Oh, ini diterang. Tatakawan setiap juzu terdiri dari 3 makto ini. Pertama fa. Yang kedua ila. Ketiga tun. Kayak tadi dijelaskan. Selesai. Ada tanya. Maka saya beri komanya ini. Ya. Ini yang syair tola'al badru lai
Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Tuh, ini bait terdiri dari juzuk-juzuk. Tala'al bad. Tuh, ini satu juzuk. Baru ru alaina. Kalau nahunya baca tola'al badru alaina. Kalau arudnya baca tola'al bad. Gitu. Ru alaina. Oke. Min saniyah. Di sini. Min saniyah. Min saniyah. Tuh, motong-motong. Baru til wada. Ya. Til wada. Baru ini terdiri dari maktok-maktok. Ini coba kita samain ini. Kita samain. Tola'al bad. Fa ilah tun. Itu sama. Fa ilah tun. Gitu. Oh, itu berita duka cita. Bentar. Subhanallah. Kedengaran pengumumannya? Halo? Oke, saya teruskan ya. Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Ini namanya bait. Bait syair. Bait terdiri dari beberapa juzuk. Dari juzuk-juzuk. Nah, ini juzuk. Tuh, pas juzuknya ini dia. Ini juzuk. Juzuk itu sendiri terdiri dari maktok. Maktoknya ini. Aduh, ini to. Oke. To. La al bad. Tuh, maktok ini. To. La al bad. Terus ru alaina. Ru. Segitu. Ru alaina. To la al bad ru alaina min saniyya til wada. Tuh, jadi semua. Kalau di bawahnya ada 1000 bait, maka udah tinggal ngakurin aja sama iramanya. Oke, jadi inti pelajaran kita sampai di sini adalah pertama bait. Bait terdiri dari juzuk. Juzuk terdiri dari maktok. Nah, ini baru maktok arudiyah. Ya. Maktok arudiyah. Ya ta'allaful maktok
al-arudi min harfain alal aqal. Makto arud terdiri dari 2 huruf paling sedikit. Nanti bisa diterapkan bukan di syair saja, di ayat Quran juga. Wa qad yazidu ila khamsa ahruf. Bisa jadi paling banyak adalah 5 huruf. Jadi makto ingat suku kata. Suku kata minimal 2 huruf. Maksimal 5 huruf. Hampir tiap kali. Antara 2 sama 5 huruf yang beraneka ragam, maka menjadi masing-masing punya nama. Punya nama. Oke, apa saja namanya? Tuh macam-macam. Mako. Tuh, ini yang sebelah kanan. Macam-macam makto nih. Yang pertama namanya sabab. Bekas Pak RT 5. Kedua watad. Lakinya sama. 3 fasilah. Apa itu sabab? Sabab ada 2 macam. Oh my God. Ada sabab khafif. Ada sabab sakil. Watad juga ada 2. Ada watad majmu'. Ada watad mafruk. Fasilah juga ada 2. Ada sugro, ada kubro. Baru watad, sabab. Apa itu sabab? 2 mutaharik fasakin 2 huruf, 1 berbaris, 1 sukun. Contoh, lam. Ini suku kata. Ya. Suku kata terdiri dari 2 huruf, yang 1 berbaris, yang kedua sukun. Contoh, lam. Maka semua suku kata terdiri dari 2 huruf, 1 berbaris, 1 sukun, disebut sabab khafif. Sabab khafif. Yang kedua, sabab sakil. 2 huruf, dua-duanya berbaris. Aro. Tuh 2 berbaris. Kalau digabung, lam aro. Aku tak melihat. Sebab selesai. Sabab selesai. Khafif, sakil. Suku kata yang berikutnya namanya watad. Apa itu? 3 huruf. Tapi sebelum itu watad terbagi ada 2 macam. Ada namanya majmu', watad majmu'. Ada watad mafruk. Apa watad majmu'? 2 berbaris, 1 sukun. Tuh, ala. Maka semua suku kata terdiri 3 huruf. Berbaris, berbaris, sukun. Itu namanya watad majmu'. Digabung majmu' artinya. Yang kedua, watad mafruk. Apa itu? Sakin yang sukun antara 2 yang berbaris. Gampangnya terdiri dari 3 huruf, tengahnya sukun. Tuh, seperti zohro. Ini zohri, kan ada alain. Ada zohri. Ini 2, Kak. Tuh, ini namanya watad. Ya, watad majmu', watad mafruk. Ya. Yang ketiga, fasilah. Fasilah ini istilah. Ada 2, ada sugro, ada kubro. Apa itu? Salasa mutaharikat, 3 berbaris, 1 sukun. Gampangnya terdiri dari 4 huruf. 4 huruf. Huruf pertama, kedua, ketiga berbaris. Yang keempatnya sukun. 4. Berbaris, 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 1 sukun. Itu namanya apa? Fasilah. Sugro. Contoh,
Jabalan. Ini tulisan Arud. Kalau tulisan nahunya begini. Itu. Ya. Kali. Ya. Itu jabalan. Nih, kayak tanwin. Ja. Ada alif ya. Tanwin. Tapi kalau tulisan Arudnya, tanwin kan suara nun. Alif nggak dibaca. Jabalan. Jumlah hurufnya 4, 3 berbaris, 1 sukun. Namanya fasilah sugro. Fasilah sugro ini saya hapus, mengganggu. Oke. Jabalan. Nah, yang terakhir fasilah kubro. 4 berbaris, 1 sukun. Jadi 5 huruf. 6, 7, 8 nggak ada. Kan hebat Imam Khalil itu. Nggak mungkin tampil ya. Samakatan. Tuh, samakatan. Kalau tulisan nahunya pakai tanwin. Tak marbuto tanwin. Tanwin kan membawa suara nun. Arud standarnya suara. Bukan tulisan. Ya. Kalau nggak ada suaranya, walaupun ada tulisan, tuh nggak ditulis. Ya. Oke. Kita coba ulang. Maktok. Maktok gambarnya suku kata. Ada 4, 3 macam. Ada sabab, ada watad, ada fasilah. Sabab, ada sabab khofif, ada sabab sakil. Kalau watad, ada majmu, ada mafruk. Kalau fasilah, ada sugro, ada kubro. Suku kata ya. Baru nih kita latihan. Oh my God. Oh. Hah? Kita latihan. Umpamanya di sini nih saya tulis. Ustaz kalau gitu, Ustaz kalau misalkan dari apa syair-syair itu sebelum dianalisis ke dalam arud itu harus ditulis ulang kalau gitu Ustaz ya. Benar, prosesnya begitu. Oh. Maka nanti latihannya menganalisis itu habis tulisan nahu di bawahnya tulisan arudnya. Dalam rangka memastikan juzuknya di mana awal, di mana akhir. Oh. Mana awal, mana akhir. Nah, nanti ke sana. Tapi ini basicnya adalah ini makto, suku kata. Bismillah. Jadi suku kata juga tidak sama dengan suku kata dalam bahasa Indonesia kalau gitu Pak Ustadz ya? Suara, batasannya suara. Suara. Lemari, 3 suku kata. Iya. Baitun, 2, bai sama tun. Tapi kalau di sini kelihatannya ini ala. Kalau bahasa Indonesia kan ala itu 1 suku kata. 2 suku kata. Kalau di sini kayaknya dianggapnya satu ini enggak. Kalau di sini kayak 1. Ala 1. Tuh dianggap 1 kan. Iya. Kalau bahasa Indonesia kan ala itu harusnya 2 karena ala gitu. Sama ala betul. Ala. Lemari gitu. Bahasa Indonesia yang salah. Oh. Pokoknya Indonesia mah nggak ada yang betul. Kesian deh. Okay. Makanya nyesel jadi orang Indonesia. Nah ini bis. Kalau ditulisan arudnya, sesuai susu kata bis. Itu bis. Terus mil. Terus la. Terus hi. Itu tulisannya. Tasdid ikut di itu mil ya. Bis. Jadi suara patokannya. Bis, mil, la, hir. Nah ini hir. Tuh. Terus roh. Terus ma.
terus nir, terus Waduh, rohi, jadi agak berbeda. rohi, terus mi, amin, rahi, mi. Ada yang bisa baca kalau belum belajar arut. Yang udah belajar arut bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh, ini nanti ada kasus ini namanya. Rahim karena berhenti. Tuh, udah tinggi banget ini, udah S3. Jadi Itu apa Ustaz? Ya. Itu mie-nya boleh sendiri Ustaz? Iya. Sebenarnya kalau disakal mie gitu. Ya. Rahim. Rahim. Sebab dalam makto nggak ada. Ini takdirnya mie gitu. Oh gitu. Ya. Nah sekarang ini bis. Ya. 2 huruf. 1 berbaris, 1 sukun, bis. Namanya apa? Sabab. Sabab khafif. Tuh. Ini juga sabab khafif. Ini sabab khafif semua nih. La. Sabab khafif. Ir. Sabab khafif. Ya, sabab khafif semua. Sabab khafif. Roh. Sabab khafif. Ini ma. Sabab khafif. Wow. Terus apa nih bacanya nih? Nir. Nir. Nah ini baru nih watan. Rohi. Banget sih. Rohi. Berbaris sukun. Ya, berarti watan apa? Majmu. Kita lihat di sini. Watan majmu. Watan majmu ini dia ala. Rohi. Kan soal fathah dhamma kasrah. Berbaris sukun. Tuh. Iya. Mi. Tuh. Sama dia sabab. Bab. Itu tadi yang kita pelajari. Ini namanya makto. Baru penguatan, penambahan. Ini dia. Yang berikutnya nih saya baca. Apa itu sabab? As-sabab fil lughah al-habl. Sabab, kemarin kan kita di balago ada sababiyah, musababiyah. Lah, bukan yang itu. Jadi disiplin ilmu itu mengintervensi bahasa. Makna maksudnya. Sabab menurut bahasa al-habl. Apa habl? Tali. Tali. Jangan kebayang tali di pasar. Tali lagi bikin kemah. Ada tali enggak? Yang menggandeng ya. Iya, tali. Lagi bikin rumah. Itu kemah, simbol rumah. Maka di sana ada kata bait. Bait itu rumah. Rumah maksudnya kemah. Dia perlu sabab. Sabab itu tali. Tuh. Menurut istilah ibarah an harfain. Gambaran 2 huruf. Menurut istilah. In kanal awal min huma mutaharrikan. Kalau yang awal dari keduanya berbaris. Wasani sakin. Yang kedua sukun. Bis. Tuh, ini sabab. Menurut ilmu arud. Menurut bahasa itu tali atau tambang. Summiya sababan khafifan. Kalau 2 huruf, 1 berbaris, yang kedua sukun namanya sabab khafif. Ini kayak ini. Rabbis rohli. Sodri. Ini tulisan nahu. Ya, tapi kalau kita tulis, mana tadi ini enak nih Rabbis rohli. Sini ya kita tulis.
Rabbis Rabbisrah sorry. Li Sodri. Wayasir li amri. Ini contoh sabab khafif semua. Rabbi. Ini Rob. Itu satu suku. Bis. Itu Rabbi. Rabbis. Satu Rob. Kedua bis. Mana, Bu? Ya? Hah? Oh, gitu. Jadi dipisah ya. Beradaptasi dipisah. Oh, Ini kepala masih di nahu. Iya dah? betul ya. Betul. Jadi yang ada tasdidnya dipisah gitu ya. Nanti ada sampai kita faedahnya. Pindahin palanya diangkat. Baru dia betul. Bukan, pala sih udah di atas, cuman pikiran di dengkul, gitu maksudnya. Jadi itu pikiran turun naik, ya toh? Kadang nunduk, kadang dangak. Oke, Rob, bis, roh, li, terus sod. Ini mah udah pas. Ri. Wa. Sebentar. Ini ada nggak wanya ini lagi dicontoh? Rabbi shrah li sadri saja ini. Kalau mau diterusin nggak apa. Ya. Nih. Tadi udah tuh selesai. Rob, bis, roh, li, sodri. Itu kalau ngajarin ngejak anak-anak ibtidaiyah baca doa ini kan begitu. Rob, bis, itu yang betul. Jangan rob, bis, nggak ada maktoknya itu. Rob, bis, roh, li, sodri. Baru di sini. Wayas. Itu wayas. Wayas. Terus di sini sir. Ini diberi. Sir. Li. Ya. Ini baru di sini am. Tuh gitu. Ini sabab khafif semua. Ini boleh saya tulis. Sabab khafif. Nah, wayas ini apa nih siapa tahu? Watad. Iya, watad apa? Wasad mabruk. Majmu. Watad majmu. Ini selainnya ini udah sabab khafif. Iya. Jadi kalau kemarin ayat Quran analisisnya nahwu sorof, sekarang makto. Oke. Dan pada akhirnya nggak berlebihan kalau memang arud adalah udah ilmu alat paling tinggi, maka yang tak berhuruf bisa dibaca. Kalau kemarin nahwu yang tak berbaris bisa dibaca, bahasanya gundul. Sekarang tak berhuruf bisa dibaca.
Ayo, puyeng. Yang tak berhuruf bagaimana bisa dibaca, Ustaz? Iya, yang nyebut Suara bunyi. hayalan. Bunyi kan. Bunyi. Boleh. Nih, buktikan. Nih. Sorry. Bisa nih. Ini ya. Terus tuh, sorry. Ini itu nggak berhuruf. Itu bisa dibaca. Bacanya apa? Fa'ilatun. Fa'ilatun, fa'ilatun. Pokoknya di sini terusnya. Ini sama. Apa dibaca fa'ilatun? Tadi taf'ilah. Bacanya ini, sorry kok bergaris ini. Dari mana bergaris ini? Ah, ya. Iya, benar. Fa. Terus ilatun. Fa'ilatun, fa'ilatun. Sorry, ini. Mustaf'ilun. Ilatun. Ini mustaf'ilun. Tuh, itu. Ini udah ketahuan. Fa'ilatun, fa'ilatun, mustaf'ilun. Oh, Ini yang dimaksud ajan itu ini, Ustaz ya? Iya, itu maksudnya. Nggak berhuruf, bisa dibaca. Ini garis ini lambang baris. Kalau titik lambang sukun. Fa. Terus berbaris sukun, berbaris sukun, berbaris sukun. Itu kan basicnya tadi makto. Oh gitu. 3, 2 gitu. Fa'ilatun, fa'ilatun. Iya. Keleng deh. Kayak mana tadi ya? Fa'ilatun, fa'ilatun, Iya. mustaf'ilun. Mustaf'ilun itu. Ini jangan, ntar ini pada kabur. Ya, jadi kader ya. Nah, terus kita sampai di mana tadi? Oke, tadi sabab ya, sekarang watad. Selesaikan ini dulu. Fil lughah al-khashabah allati turakkaz fil ardi. Watad menurut bahasa adalah kayu yang ditancap di tanah. Apa kira-kira? Patok. Benar, patok. Kata watad di Al-Quran ada nggak? Kemarin belajar tafsir. Ada, Ustaz. Autad. Apa? Tuh, autada. Wal jibala autada. Itu watad. Patok. Hubungannya bikin rumah. Rumahnya kemah. Udah kebayang itu patok. Ya, yang menghubungkan tali. Tuh, supaya kemah tak kabur. Di bawah angin. Kayak begitu pentingnya bait syair, not arud dalam rangka mengikat bait-bait syair gitu. Oh, ini bukan di sini nih, di sono nih. Ini bukan di sono, di sini nih gitu. Tuh watad.
Au fil haid. Haid artinya tembok, dinding. Untuk apa? Liyurbato bihal hablu, untuk mengikat tali. Wafil istilah, baru menurut istilah, salah satu ahruf, yaitu 3 huruf. Fa'in taharrakal awal wasani, kalau pertama dan keduanya berbaris, wasukinas salis, yang ketiga disukunkan, fahuwal watadul majmu', itu namanya watad majmu'. Contoh, na'am. Tuh na'am. Nah, berbaris sukun. Lakum. Ini namanya watad. Watad majmu'. Roma. Watad majmu'. Wa in taharrakal awal wasalis. Kalau yang berbaris itu pertama dan ketiga, wasakana sani, dan yang kedua sukun, fahuwal watad mafruk. Itu watad mafruk. Contoh, kaifa. Watad mafruk. Woba. Watad mafruk. Zaka. Watad mafruk. Iya. Yang terakhir nih, fasilah. Fil lughah, fasilah menurut bahasa hablun tawilun, tali panjang. Yudrobu amamal bait, diikat di depan bait, di depan rumah. Awaro'ahu, atau di belakangnya. Yumsikuhu minarrih, agar yumsiku, dia memegang dari angin. Paham maksudnya? Tahan ya. Tidak tertiup angin. Itu namanya fasilah. Menurut bahasa fasilah. Oke. Wafil istilah, menurut istilah, salah satu mutaharrikat. Ada 3 huruf berbaris atau 4. Yaliha sakin, diiringi sukun. Ya. 3 huruf berbaris, keempatnya sukun. Atau 4 huruf berbaris, kelimanya sukun. Fa in kana sakin ba'da salasa mutaharrikat, kalau sukunnya itu setelah 3 huruf, maka fasilah sugro namanya. Amilu. Innal ladzina amanu wa amilu, tuh amilu, ini sukun. Wow, alif mah yang enggak di tulisan nahwu itu mah. Arut mah nggak ada alif, karena nggak ada suara. Amalan, ain, mem, la, ada tanwin. Jadi tulisan arutnya pakai tanwin, amalan, bukan pakai nun, bukan pakai tanwin. Hasanan, hasanan. Oke, hasanan. Nah, fanajau. Najau 1, 2, 3, terus yang keempat sukun. Wa in kana sakin ba'da arba'ah mutaharrikat, kalau sukunnya setelah 4 huruf berbaris, fahiyal fasilah kubro. Fasilah kubro. Apa tuh bacanya? Tolabahum. Tolabahum. Tuh. Berbaris 4, 5 sukun. Terus apa tuh bacanya? Udah bisa baca gitu. Hah? Malakanan. 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 Apa melek kanan? Malaka? Malikanan juga bisa ya. Iya, malakanan. 1, 2, 3, 4. Malakanan. Malakana. Fahadoru, sama fa-nya fahadoru, wasyakaru, sama wa-nya. Baru kemudian kesimpulan untuk memudahkan menghafal. Wa qad tamat amsilatu hadhil aqsam sittah fi qaulina. Contoh di atas digabung menjadi satu dalam perkataan kita. Lam aro ala zohri
jabalin samakatan. Itu Imam Khalil ini yang bikin pedoman. Di samping memenuhi maktok yang dipelajari, juga maknanya cocok. Lam aro, saya tidak melihat ala zohri jabalin, di puncak gunung samakatan, ikan. Puncak gunung ada ikan apa enggak? Enggak. Ada. Tergantung gunungnya dulu. Gunung Sahari ada. Sahari. Ada mungkin. Gunung Sahari ada. Gunung Sindur. Oke, kita lihat lam. Tuh sabab. Sabab Lam covid. aro alas. Aro. Sabab sakil. Iya. Ala watan majmu. Majmu. Zohri watan mafruq. Jabalin. Jabalin. Fasilah sugro. Samakatan. Samakatan. Fasilah kubro. Nah, Pak Jamal itu ditulis gede, dicetak, dilaminating, nah dikirim JNE. Nah, jangan sampai nanti warteg yang nerima. Di apa namanya, ditempel lam aro ala zohri jabalin samakatan. Gak ada yang tahu itu apa Lam maksudnya. aro ala jabalin. Lam aro Ini dia basic. zohri jabalin. Samakatan. Ada ikan. Saya melihat. Saya tidak melihat. Aro ala Tidak melihat samakatan. di puncak gunung Ada ikan. ada ikan. Udah sampai sini dulu. Baik, Ustaz. Sampai sini dulu, Ustaz. Bentar ya, ada itu saya tandain itu. Ada tanya boleh. Nggak ada juga kayaknya apaan yang mau ditanya. Masih keder. Maksudnya apa Pak Ustadz? Di atas gunung ada ikan. Iya. Bingung deh. Di atas gunung ada maranggi. Nah, Iya. Bagus itu mah urusan Pak Jamal itu mah. Pak Ede, Maranggi itu Fasilah Kubro. Oh iya, Maranggi. Itu suku kata. Jadi ini basic ya. Basic. Ustaz, apa bedanya ini? Ustaz, apa bedanya juz'u sama taf'ilah? Juz'u sama apa? Taf'ilah. Taf'ilah. Iya. Kalau taf'ilah itu notnya. Oh. Maka yang disebut taf'ilah itu fa'ulun, 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 fa'ulun. Ada lagi nanti mutafa'ilun, mutafa'ilun, mutafa'ilun. Ada lagi mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun. Itu yang dimaksud dengan taf'ilah. Ustaz. Nah, itu disebut taf'ilah. Oh. Maka timbangan ini nanti disesuaikan dengan juzuk bait. Mana cocoknya? Ini fa'ulun, apa mustaf'ilun, apa fa'ilatun, gitu. Cocok satu semuanya ke sana cocok. Udah, tinggal nyanyi sendiri di kamar mandi. Kamar mandi. Ya, bagus. Cuma ini Lagi. membedakan kalau misalkan apakah itu misalkan tadi Bismillahirrohmanirrohim, kenapa tidak Bismil gitu? Itunya kok jadi Bismi gitu itu Ustaz itu. Galnya. Itu yang Bismil nggak ada makto. Bismil itu kan dua, ada sabab dua itu, sabab khafif, bis sama mil. Kalau bismil nggak ada. Nggak ada. Kan Iya. bisa 4 huruf atau itu kan enggak. Itu kan masukkan ke yang ke 4 huruf atau yang ke 5 huruf gitu Ustaz. Nggak ada. Oh enggak. Bismil berapa huruf? 4 huruf. Iya, Pertama baris, kedua sukun. Pertama baris, kedua sukun tuh nggak ada yang enggak ada. Oh. Iya. 3 baris 1 sukun. Iya. Pak Edi Ini luar biasa. Jadi harus betul-betul paham itunya juga kalau gitu ya. Apa Iya. namanya? Iya. kayak ini Pak Edi, potongan baju itu kalau salah motong jadi jelek. Dijahit. Nah, itu maka bahasanya patron. Pattern.
Ya dah, Pattern-nya betul. pola. Pola. Oke? Ada Wajan. polanya juga. Pola gitu. Pola wajan. Iya. Pak itu sebentar, Pak Sukoco nggak ada ya? Ada, Ustaz. Tadi Oh ada. ada, saya kira nggak. Kelihatan sih. Ada Ustaz. Lagi diem. Bapak Banyak. pelan-pelan sedang menikmati. Iya Ustaz. Merenung. Bukan, Enggak, saya khawatir kalau diam aja. masalahnya hurufnya aja harus dirubah dulu, Ustaz. Apa aja dari dari tulisan nahu ke tulisan arud. Udah gitu apakah ini 2 huruf itu masuk ke sabab atau itu bagian dari fasilah gitu. Iya, iya. Nanti berikutnya ada koedahnya. Kalau syiddah itu 2 huruf, 1 berbaris, 1 mati. 1 mati, 2 berbaris. Rob, itu yang pertama baknya mati. Yang keduanya berbaris. Robbil, bi itu. Bilang. Robbu. Kayak begitu. Lalu mad, umpamanya bima, mad itu kan. Justru berbaris sukun. Kalau yang siddah sukun berbaris 2 huruf. Semuanya diurai. Juga huruf paling akhir itu di kaidah diiringi dengan 1 huruf mati. Bla 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 hum. Hum kan mati itu di akhir. Humu. Banyak yang seperti itu. Kenapa dipanjangin? Itu ketuntutan arud. Tuntutan arud. Ada contoh syairnya begini. Innamal umamul akhlaquma baqiyat. Terus wa in humu. Bukan wa in hum. Wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Itu wa in humu. Tuntutan arud. Iya. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Oh boleh, silakan. Jadi kalau ilmu arud itu menyampingkan makna ya Ustadz ya. Jadi kalau seandainya orang yang belum belajar arud itu kadang-kadang yang suka jadi menyalahkan gitu karena kan nggak sesuai dengan kaidah ilmu nahwu sorobnya gitu, mungkin dengan ilmu tajwidnya gitu, kalau bacaannya gitu. Kadang-kadang kan kalau kita baca syair gitu, itu bacaannya salah gitu, karena mungkin belum pernah belajar ilmu arud, karena ini kan ilmu yang mungkin tahapannya tinggi gitu. Jadi itu seperti itu. Jadi kalau udah tahu dia nggak menyalahkan. Contoh saja itu kalau ditulis tola'a, fa'il madi. Tapi kalau diarutkan tola'al fa'ilatun, tola'al bad. Itu dipanjangin. Nggak apa-apa. Jadi dulu pernah ada mahasiswa bikin skripsi terkait analisis arud, nyanyiannya siapa itu yang dianggap Syiah? Siapa Pak Jamal? Nusulis. Bukan yang laki-laki Arab. Hadad Alwi. Hadad Alwi. Konsultasi sini. Oh iya begini begitu nggak apa-apa. Yang penting arudnya tepat. Iya, panjang pendek bukan berarti mengenyampingkan makna. Maknanya mah tetap berstandar kepada nahu, tulisan nahu dan sorof. Iya. Udah dulu ya. Silakan kembali ke Pak Jamal. Baik. Terima kasih Ustadz atas materinya pada pagi hari ini. Ya. Semoga ini awal menjadi semangat untuk belajar ilmu arud. Seperti baik, pada akhirnya kita cukupkan dulu kajian kita pada pagi hari ini.
dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Tayyib, afwan. Waalaikumsalam. Ya, Pak